semua dapat berkumpul pada acara pelaksanaan pelatihan software Himpunan Mahasiswa Planologi ITENAS. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yunita Indrakusuma selaku MC hari ini yang akan bertugas mengatur jalannya acara dari sesi pembukaan hingga sesi penutupan. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa kegiatan software SketchUp ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan pelatihan software Himpunan Mahasiswa Planologi ITENAS yang diselenggarakan sejak tanggal 31 Juli 2021 hingga 22 Agustus 2021. Sebelumnya, kemarin sudah ada pelatihan QGIS, pelatihan AutoCAD, dan kemudian sekarang akan ada pelatihan software SketchUp. Kemudian di minggu depan akan ada pelatihan terakhir yaitu Photoshop. Saya juga akan membacakan rundown acara kegiatan kita kali ini. Yang pertama yaitu ada sesi pembukaan, kemudian masuk pada sesi perkenalan pemateri dan pemaparan materi. Selanjutnya kita akan ada isoma terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sesi latihan dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu sesi penutupan yang terdiri dari sesi dokumentasi. Sebelum kita masuk pada sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri yang akan menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Di sini ada Kang Reinhard Christopher Junjungan. Beliau adalah mahasiswa di Universitas Diponegoro sejak tahun 2018. Beliau juga telah memiliki pengalaman organisasi, yaitu yang pertama ada Vice Leader of Planology Research Society pada tahun 2019, ada Division Leader of Educational Board HMTP 2020, dan Leader of Planology Research Society pada tahun 2020. Dan tentunya masih banyak lagi pengalaman organisasi yang beliau ikuti, yang tentunya tidak bisa saya bacakan satu persatu di sini. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh beliau, yaitu Drone Mapping GRS JIS 2020, WebGIS GRS JIS 2020, dan International Joint Studio SAPPK ITB 2021. Dan masih banyak lagi tentunya pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh beliau. Kemudian beliau ini juga mempunyai soft skill yang begitu banyak, mungkin akan saya sebutkan beberapa saja, yaitu yang pertama ada GIS Raster and Vector Processing with QGIS and ArcGIS, yang kedua ada Drone Mapping, yang ketiga ada Photogrammetry Modeling, yang keempat ada WebGIS, yang kelima ada GIS Programming using Python, yang keenam ada Site Planning using AutoCAD, yang ketujuh ada Public Speaking, dan tentunya masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, pencapaian beliau ini sebagai Poster Presenter at International Conferences of Indonesian Society of Remote Sensing. Banyak sekali tentunya yang pengalaman-pengalaman beliau yang sudah tercapai. Tentunya masih banyak lagi pengalaman organisasi, pelatihan yang pernah diikuti oleh beliau, serta soft skill yang beliau punya. Tentunya yang tadi saya bacakan hanya beberapa saja, tidak bisa semua saya bacakan di sini satu persatu ya. Baik, alhamdulillah dari CV yang sudah saya bacakan tadi, hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa tentunya, maka kita akan langsung saja masuk pada sesi penyampaian materi kepada Kang Reinhard. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya di pelatihan yang saya berikan kali ini. Sebentar, saya nyalakan dulu share screen-nya ya.
Eh, oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Reinhard di sini selaku eh, pelatih pada pelatihan kali ini. Sebelum mulai pelatihannya ini, saya mau tanya dulu, teman-teman ini dari angkatan berapa ya? Di sini ada angkatan 2020, 2018, sama 2019, Kang. Oh iya iya. Apa sebagian besar sudah pernah pakai SketchUp atau baru pertama kali ya? Mungkin untuk beberapa angkatan mungkin udah sering menggunakan SketchUp kali ya, Kang. Oh oke oke. Eh, Ya udah untuk meratakan aja nih ya buat teman-teman yang mungkin belum pernah menyentuh SketchUp sama sekali. Ini tampilan awal waktu kita buka software SketchUp-nya. Di sini ada template-nya, ada yang simple dan architectural. Ini bedanya di warna background-nya. Terus kemudian di bawahnya ini ada unit yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini ada inches, ada meter, milimeter, sentimeter. Untuk unit yang biasa saya gunakan itu unit meter. Jadi kita pilih yang ini. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Di sini ada tiga garis yang melambangkan sumbu X, Y, Z, warna biru, warna hijau, dan warna merah. Terus di sini ada skala orangnya. Tingginya dia ini kurang lebih 180-an sentimeter. Dia ini fungsinya untuk menggambarkan si skala manusianya. Terus kita mungkin berkeliling di tools-tools yang basic dulu ya. Nah, ini tools select, fungsinya untuk memilih atau menyeleksi benda-benda yang mau kita select. Misalnya ini bisa kita klik atau bisa kita blok juga. Terus komponen. Komponen ini fungsinya untuk misalnya kita punya beberapa benda yang mau kita jadikan dalam satu grup gitu ya. Kita bisa lakukan dengan dua cara. Misalnya ini kita bisa make group atau kita juga bisa make komponen. Apa bedanya make group dan make komponen? Bedanya itu kalau misalnya kita pakai yang komponen, kita bisa kasih nama dia nama yang custom gitu ya di sini, misalnya orang. Kemudian nanti dia akan muncul di bagian komponen di sebelah kanan sini. Nah, ini misalnya kita perlu banyak orang sekaligus gitu ya. Kita sudah buat satu model, terus kita mau salin langsung banyak. Kita bisa langsung klik di sini, terus kita panggil unitnya. Klik di sini, terus panggil. Nah, itu perbedaan grup dengan komponen. Terus, untuk unit, tools pen bucket dan eraser ini, bisa dipakai kalau misalnya nanti kita sudah gambar
bidang, bangun ruang, atau bangun datar yang kita mau gambar ya. Jadi karena ini belum ada gambarnya, saya jelasin nanti dulu. Nah, untuk tools gambar yang basicnya itu ada di sebelah sini. Di sini ada line. Fungsinya dia untuk menggambar garis lurus. Kalau misalnya kita sudah buat 3 titik sudut, ini 1, 2, terus jadi 3. Ini dia dari bangun, dia akan jadi sebuah bangun datar. Kalau awalnya bentuknya line, sekarang dia bentuknya poligon. Kemudian ada juga tools freehand. Dia ini fungsinya untuk menggambar bebas. Jadi dia tidak terbatas dengan bidang lurus atau bidang yang bengkok. Teman-teman gambar asal aja juga bisa gitu. Dia ini sifatnya sama seperti tools lain tadi. Misalnya dia bidangnya sudah tertutup, dia akan bentuk jadi bidang bangun datar seperti ini. Terus kemudian ada lagi tools rectangle. Rectangle ini fungsinya untuk bentuk bidang segi 4. Bisa persegi panjang, bisa persegi. Cara buat persegi dan persegi panjangnya itu seperti ini. Misalnya teman-teman mau bentuk persegi panjang ya. Ini teman-teman klik dulu di sini, baru masukkan unitnya. Unit ini maksudnya ukuran yang teman-teman mau gambar. Misalnya kan dia persegi panjang, dia 4x2. Cara menggambar notasi 4x2 itu 4, kemudian titik koma, terus 2. Nah, dia panjangnya jadi 4x2. Kemudian untuk persegi, dia ini caranya sama seperti tadi. Masukkan unit, tapi panjangnya sama. Kita klik ya, 4, titik koma, 4. Nah, dia jadi persegi. Terus teman-teman, misalnya teman-teman, tadi kan teman-teman lihat, ini kita bikin persegi dan persegi panjangnya itu dari titik sudut ya. Misalnya teman-teman mau bikin dari sumbu tengah, itu juga bisa. Caranya begini. Ini tools rectangle-nya sudah dipilih, terus teman-teman klik CTRL. Nah, dia nanti akan otomatis terbentuk dari titik tengahnya. Cara meletakkan si dimensinya juga tetap sama seperti tadi, walaupun kita mulai gambarnya dari titik tengahnya. Di sini kita bikin misalnya 4x5. Tetap bisa. Oke, kemudian tool selanjutnya ini, rotated rectangle. Fungsinya ini adalah teman-teman mau buat segi 4 yang tegak lurus, bentuknya begini, atau begini, atau begini ya. Jadi dia itu bentuknya nggak rebah. Ini kita mulai dari sini, terus titik sudut kedua. Nah, dari titik sudut kedua ini ada si busur warna merah ini. Artinya kita mulai ambil acuan ini dari garis yang warna merah, dari sumbu yang warna merah. Nah, begini teman-teman. Sejauh ini apa ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Tool selanjutnya itu circle. Di circle ini, teman-teman bikinnya harus dari pusatnya ya, nggak bisa dari pinggir. Nah, dari sini teman-teman klik,
Terus pilih radiusnya. Caranya kita masukkan radiusnya ya, misalnya 6 meter persegi. Nah, ini sudah tergambar. Terus misalnya teman-teman ngerasa, oh ini sisinya terlalu kasar. Ini bisa dihaluskan. Caranya, ini kita select dulu. Terus kemudian, select garisnya. Kemudian di bagian segmen ini, kita tambahkan segmennya. Misalnya berapa, 30 atau 100. Nah, lihat dia jadi lebih smooth ya. Kemudian apa lagi ya? Ini, poligon. Poligon ini untuk membentuk bangunan dengan sisi banyak. Ini kita pilih tool poligonnya, kita klik, masukkan radiusnya, 6 meter persegi misalnya, ya, kemudian jadi. Nah, tadi itu kan yang teman-teman lihat itu poligonnya itu tergambar itu dari titik tengah ke titik sudut terdekat. Teman-teman juga bisa mengganti metode gambarnya dari titik tengah ke sisi yang terdekat. Caranya klik CTRL seperti yang tadi kita lakukan pada bidang segi 4. Nah, ini dia jadi terbentuk dari titik tengah poligonnya ke sisi terdekatnya. Kemudian masukkan panjangnya, terus klik. Nah, lihat besarannya beda kan ya? Karena yang satunya itu dari titik tengah ke sudut, yang satunya dari titik tengah ke sisi terdekat. Oke, kemudian apa lagi ya? Ini, arch. Arch ini tools yang bisa dipakai untuk membentuk garis lengkung dengan besaran sudut tertentu. Misalnya, ini kita klik ya. Ini titik sudut pertama, titik sudut kedua, terus teman-teman bisa pilih mau berapa besar sudutnya. Misalnya 180 derajat. Nah, dia jadi bangun 180 derajat. Kemudian yang lain ini arch, tapi dia ini berdasarkan besar lengkungan yang teman-teman mau buat gitu. Misalnya titiknya dari sini ke sini. Terus besar lengkungannya berapa? Besar lengkungannya 6 meter gitu. Nah, jadinya seperti ini. Terus, kalau tadi ini kan 2 titik, ini 3 titik. 1, 2, kemudian pilih titik ketiga buat nutup si arch-nya ini. Ini teman-teman juga bisa ketik sudutnya ya, misalnya 90 derajat. Nah, terus satu lagi, pi. Ini teman-teman bisa bentuk pi-nya ini sesuai. Ini kan kalau teman-teman pakai arch, dia nggak langsung tertutup ya. Tapi kalau pakai pi ini, dia langsung tertutup bidangnya. Nah, lihat ya bedanya. Yang ini ada poligon warnanya, yang ini tidak ada poligon warnanya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan?
Oh iya, kalau belum saya lanjutkan lagi. Iya, yang ini kita skip dulu. Kita lanjut ke yang sini. Yang pertama ini adalah tool tape measuring tool. Fungsinya dia ini buat mengukur berapa besar jarak dari satu titik ke satu titik. Misalnya titik ini, kita ukur ke sini, terus nanti dia keluar unitnya nih, 6,93 meter. Teman-teman bisa diamkan aja, misalnya teman-teman cuma mau tahu panjangnya, terus abis itu di escape, atau teman-teman juga bisa kasih penanda di sini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bikin garis, dia otomatis langsung ngasih penanda di sini, endpoint. Terus, ini dimension. Dimension ini fungsinya untuk menggambar si berapa besar dimensi si bidang yang kita gambar. Misalnya ini tadi panjangnya 6,93 ya. 6 meter. Ya, ini nanti dia akan tertulis permanen di sini. Beda dengan si tool tape measuring tool tadi. Terus ini protractor. Ya, ini fungsinya untuk mengukur berapa besar sudut yang sudah dibuat. Misalnya kita ambil di sini, kita ambil di titik tengah ini, terus titik sudut kedua di sini, terus ada di sini. Nanti hasil pengukurannya ini keluar di pojok kanan sini, nah, keluar hasilnya 180 derajat. Nah, setelah teman-teman ukur, kalau misalnya teman-teman klik, dia juga akan kasih garis bantu seperti ini. Garis bantu ini bisa dihapus. Terus kemudian teks ini untuk gambar label. Nah, teman-teman misalnya mau taruh teks sepanjang ini. Enter, kemudian ketik misalnya halo. Enter, enter. Nah, nanti dia tertulis di sini. Halo. Ya. Kemudian ini 3D text ini sama seperti si teks tadi, cuma dia bentuknya 3 dimensi. Kalau si teks tadi kan bentuknya 2 dimensi ya. Halo. Ini kita place. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, terus kemudian tools-tools yang di bawah sini, orbit. Orbit ini untuk mindahin view kamera. Misalnya teman-teman ada sisi yang mau digambar tapi tidak kelihatan karena kehalangan bidang tertentu, ini teman-teman bisa geser-geser. Geser-geser. Ya. Terus kemudian pen. Kalau pen tadi itu kalau pen ini bedanya dengan si orbit itu adalah dia tidak punya satu titik sumbu. Jadi dia itu cuma terbatas di satu garis sumbu ini. Misalnya teman-teman ada di hadapan yang sumbu warna merah ini. Teman-teman cuma bisa begini atau ke atas. Tapi nggak bisa teman-teman muter ke sisi sebelah sana. Terus kalau misalnya teman-teman butuh ini ya, butuh kerja cepat, terus nggak mau repot ganti-ganti orbit sama pen. Ini ada triknya. Triknya itu klik tombol scroll di mouse-nya. Nah, nanti dia keluar nih si icon orbitnya, terus teman-teman bisa orbit. Nah, terus kalau misalnya pen gimana?
Kalau pan itu teman-teman klik si tombol tengah mouse ini, terus pencet shift, terus geser-geser. Oke, terus ini zoom. Zoom itu ya zoom. Klik 2 kali, nanti dia zoom out. Ini misalnya dia ini cara kerja begini. Kalau misalnya teman-teman klik di belakang, dia akan zoom out. Kalau teman-teman klik ke depan, dia akan zoom in. Terus ini namanya zoom window. Cara pakainya begini, misalnya ada titik di sini, teman-teman mau lihat ada garis putus gitu misalnya. Teman-teman mau sambungin, cara ngezoomnya bisa begini. Nah, nanti keluar. Kemudian zoom extend ini untuk zoom ke perbesaran yang optimal. Perbesaran yang semua item di gambar yang teman-teman bikin ini kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau previous ini mengundo si proses yang proses kamera yang teman-teman lakukan sebelumnya. Misalnya tadi kan kita zoom out. Ini kita balik lagi ke titik awalnya. Iya, kurang lebih begitu. Terus tadi tools yang bagian ini kita belum main-main ya. Pertama tools yang move dulu. Move ini fungsinya buat memindahkan item yang teman-teman sudah select. Misalnya teman-teman select ini, terus mau dipindahin. Bisa klik ini, terus teman-teman geser. Pilih satu titik sudut, lalu digeser. Satu titik sudut, lalu digeser. Nah, teman-teman juga bisa menggandakan item yang teman-teman geser. Caranya, klik Ctrl. Oh iya, sebelumnya teman-teman sudah pilih Move dulu ya. Jadi klik Move, terus klik Ctrl, pilih satu titik sudut, nanti dia tergandakan gitu. Lalu si ini push pull. Push pull ini fungsinya untuk menaikkan volume benda. Ini misalnya dia kan masih bangun datar ya. Kita buat dia jadi bangun ruang, caranya begini. Push. Kita pencet, naikkan. Terus kita masukkan tingginya misalnya 10 meter. Nah, si push ini, kalau di sini ya, dia tidak mengambil sisi yang berlawanan dari sisi yang kita push. Tapi ada beberapa kasus di mana si item yang di-push ini, sisinya ini, ternyata bikin sisi bawahnya ini jadi berlubang, jadi seperti ini. Nah, itu kan nanti jadi kurang bagus gitu ya. Gimana cara mengatasinya? Kita buat, kita pilih push, kemudian kita klik Ctrl. Nah, kalau kita klik Ctrl, terus kita push, masukkan dimensinya 10 meter, nah nanti dia akan bikin segmen baru. Bedakan kalau misalnya kita pilih push aja. Terus masukkan dimensi 10 meter, dia tidak ada segmen baru. Apa akibatnya kalau ada segmen baru atau tidak ada segmen baru? Kalau misalnya ada segmen baru, sisi yang kita push ini, dia nggak bakal mengambil sisi yang berlawanan. Jadi bagian bawahnya ini nggak bolong nanti. Oke. Terus kemudian ini rotate. Rotate ini fungsinya buat memutar si benda yang mau kita putar ini berdasarkan sumbu tertentu. Misalnya ini sumbu warna biru ya.
Pilih satu titik sudut, pilih satu titik sudut. Sorry, kita harus select dulu. Pilih satu titik sudut, ya kemudian kita putar. Terus kalau misalnya teman-teman ambil sumbu yang berbeda, misalnya warna hijau atau merah, jadinya seperti ini. Misalnya ini warna merah. Nah, sumbunya jadi berbeda. Kalau warna hijau, nah jadi begini. Jadi kalau teman-teman mau ganti sumbunya, misalnya teman-teman mau ngerotate, ini pakai tanda panah yang ada di keyboard. Nah, pilih aja atas, kiri, kanan, bawah, sampai sumbu yang teman-teman pilih itu sudah terpilih. Terus, habis itu apa lagi ya? Oh iya. Ini, misalnya teman-teman mau menggandakan item yang teman-teman rotate. Ini teman-teman bisa pilih satu titik, pilih titik yang lain, terus klik kontrol, nanti dia jadi tergandakan. Nah, seperti ini. Terus, ini ya, follow me. Follow me ini biasanya dilakukan untuk membuat bentuk kubah atau prisma tabung gitu ya. Jadi kita praktekkan dulu, kita bentuk kubah. Caranya kita bikin circle, lebarnya 6 meter, terus kita buat garis ke titik tengah. Dari titik tengah, kita pilih sumbu warna biru. Ya, ini tingginya ya setinggi mungkin aja nggak apa-apa, lebih dari 6 meter nggak apa-apa. Kemudian pilih si arch. Arch ini kita harus pilih 2 sumbu. Nah, pastikan si garis-garis petunjuknya ini, yang warna merah ini, sejalan dengan garis-garis yang garis bantu yang teman-teman bikin. Kalau ini kan dia tidak sejalan, berarti kita ganti jadi sumbu yang warna merah gitu ya. Nah, ternyata yang hijau sejalan. Ya, kita coba aja kalau misalnya dia titiknya ketemu dan dia membentuk bidang, berarti dia sejalan. Nah, dia ini titiknya tidak ketemu ternyata. Berarti kita harus buat ulang.
Ini sudah terbentuk, jadi ternyata lingkarannya itu harus dihaluskan dulu, dibuat smooth dulu. Terus kita pilih tools, follow me. Kita klik sisi yang mau dibuat jadi kubah. Terus kita pilih path-nya itu garis lingkarannya tadi. Sorry. Ya, jadilah lingkaran ini. Kubah. Iya, kemudian ada tool scale dan offset. Scale ini fungsinya untuk memperbesar si bidang yang sudah kita buat. Nah, seperti ini, kita klik, kita scale, terus kita pilih perbesarannya mau berapa kali. Misalnya tadi dia radiusnya 6 cm kalau tidak salah ya. Kita buat 2 kali. Benar, jadi 12 kali, jadi 12 meter. Oh, ternyata ini bukan yang 6 meter. Nah, scale jadi 2 kali. (13,51 meter). Ya, mendekati. Iya, terus ada juga offset. Offset ini fungsinya mirip seperti zoom, seperti tadi ya, scale. Tapi dia ini fungsinya buat menggandakan bangun ruang yang kita pilih. Ini misalnya lingkaran ini ya. Ini kita bisa gandakan ke dalam. Kita kurangi radiusnya jadi misalnya 10 meter. Jadi lingkaran yang kecil di tengah itu. Terus kalau kita tarik ke bagian luar, ditambah 2 meter, jadi lingkaran yang besar di luar ini. Oke, kurang lebih begitu untuk tools-tools dasarnya. Terus ada juga ini ya, permainan kameranya. Ini dari sudut pandang ISO. ISO ini seperti perspektif mata burung gitu ya. Terus top, ini dari atas gambarnya. Front, terus right, back, left. Ya, kurang lebih begini. Terus ini ya, misalnya teman-teman lupa unit apa yang teman-teman pakai. Teman-teman bisa lihat di sini, di Windows, terus pilih model info, cari unit, terus di sini pilih yang desimal, karena kalau yang format-format yang lain itu tidak ada unit meternya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat unit apa yang teman-teman pakai, terus teman-teman juga bisa ganti. Oke, kita sekarang ke ini ya. Kita praktikum bikin bangun ruang yang basic. Ya, kita buat lembar kerja baru. Di praktikum ini saya akan coba
gambar rumah ya. Oh iya, sebelumnya apa di penjelasan yang tadi ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dilanjut aja, Kang. Oke. Ini contohnya kita akan buat rumah yang sederhana gitu ya. Ukuran rumahnya 4 kali 4. Ini kita sudah punya tembok luarnya. Kemudian kita buat offset ke dalam, misalnya tebal dindingnya itu 15 cm. Berarti tebal dindingnya itu 0,15 meter. Ini kalau sudah ada dindingnya, kita pull. Nah, pull-nya ini teman-teman pilih yang ada tanda plusnya. Berarti teman-teman tambah klik tombol kontrol. Terus dinaikin, misalnya tingginya berapa ya? 2 meter. Gantikan deh, 3 meter ya. Oke, setelah jadi ininya, ini teman-teman grup dulu. Nah, masih ingat kan bedanya grup dengan komponen? Kalau grup itu teman-teman tidak bisa panggil dari bagian default tray ini. Jadi di sini teman-teman make group. Nah, ini kan sudah ada dinding luarnya. Sekarang kita buat dinding di bagian dalamnya. Dinding bagian dalam, maksudnya kusen. Kita buat kusen pintunya. Untuk buat kusen pintunya, teman-teman ukur dulu sisa tembok dalamnya ini ada berapa ya panjangnya. Oh, ternyata ada 3,7 meter. Berarti kalau misalnya lebar pintunya 1 meter gitu, dia masih ada sisa berarti ya. Kita buat dulu di sini rectangle 1 kali 2 meter. Terus kita buat bagian jendelanya. 1 kali 1,5 misalnya. Terus bidang jendelanya diselect. Kita buat offset untuk bagian daun jendelanya sebanyak tebelnya 15 cm. 0,15.
sepertinya kebesaran. 0,075 deh. Nol koma 075. Kita buat offset 0,075. Terus kita hilangkan sisi bawah pintunya nih, karena kan nanti pintunya bakal kebuka. Kita pakai tool erase yang tadi saya jelaskan, yang tadi saya bilang saya mau jelaskan belakangan. Iya, ini bagian tool erase buat menghapus garis-garis yang sisa-sisa ini. Dia bakal menghapus garis kalau misalnya dia ini berpotongan dengan garis yang lainnya. Mirip kayak tool trim di AutoCAD. Ini hapus, hapus, hapus. Terus ya kita tambahkan di sini 0,15 sesuai ketebalan si dindingnya ya. Terus ini juga 0,15. Habis itu ini jadi 0,1. Nah, ini dari sisi luar kan. Kalau misalnya kita dari sisi dalam, kita bukannya ke dalam. Kalau dari luar, kita dorong gitu ya. Kalau dari dalam, kita tarik. Nah, untuk membuat si daun jendelanya ini, si kaca jendelanya, ini kan bikanya udah. Ini dihapus dulu. Apa dihapus, nanti ada penjelasannya. Ini kita buat grup dulu. Baru kemudian, sudah masuk belum ya? Oh, belum jadi grup. Ini dibuat grup. Nah, tandanya udah ada grup itu ada sisi yang sebenarnya tidak tergambar, tapi ada garis bantunya ya. Iya, ini kemudian kita buat rectangle baru. Nah, si rectangle ini kita masukkan ke dalam. Ini kan tebalnya 0,15 meter. Kita geser separuhnya. Iya, kita pilih satu titik sudut. Terus kita pilih sumbu. Sumbu mana yang mau kita masukkan ya. Ini, dalam hal ini sumbu yang warna biru. Kita pilih 0,075. Minus 0,075. Nah, ini jendelanya sudah masuk ke dalam. Nah, lihat ya. Terus kita masukkan ke dalam satu grup. Nah, jadi kenapa tadi dibuat grup dulu? Kalau dia tidak dibuat grup, nanti jadinya akan seperti ini. Ini ya, ini belum jadi grup ya. Kita buat rectangle baru. Kita geser, nanti dia akan nih, dia akan merusak si bangunan bingkainya ini. Kalau dia sudah kita grup, kita bikin bangunan baru di atasnya, kita timpa begitu, itu tidak masalah. Sebelumnya, apa ada pertanyaan, teman-teman?
Gimana? Apa ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Kang. Dilanjut aja. Oh iya. Ini kita buat rectangle baru lagi. Terus kita geser ke dalam. Ya, seperti ini. Lalu kita buat grup. Make group. Nah, terus ini kita tegakkan lagi. Kita pilih titik sudutnya 2 ini, masukkan 90 derajat, dia naik. Nah, seperti ini. Terus gimana cara kita masukkan dia ke dalam dindingnya? Kita pastikan dulu dua-duanya ini sudah dalam satu grup. Caranya gimana? Kalau kita klik satu sisi yang lain ikut ke select. Nah, seperti ini. Ini berarti tandanya sudah ada 2 grup di gambar kita kali ini. Ini kita geser, pakai tool move, klik satu titik, baru kita masukkan ke sini. Nah, masukannya dari tembok dalam, jangan dari tembok luar. Kalau dari tembok luar, nanti dia akan masuk ke dalam dindingnya begitu. Jadi nggak bisa, orangnya malah nggak bisa masuk. Oke, ini kita tempel di sini. Nah, terus kok nggak bolong? Nah, cara melubanginya itu begini. Kita klik 2 kali. Nah, fungsi klik 2 kali ini adalah untuk edit di dalam grupnya. Selain klik 2 kali di grupnya, teman-teman juga bisa klik, terus klik kanan, terus edit grup. Nah, ini juga sama. Setelah sudah edit grup, teman-teman tracing pakai tool line, mengikuti si bentuk pintunya ini. Klik, klik. Nah, gimana caranya sudah memastikan kalau pintunya sudah ke-trace? Diklik. Kalau misalnya titik-titik poligonnya ini sudah terpisah jadi di 2 tempat seperti ini berarti sudah jadi. Kemudian teman-teman pilih tool push pull. Yang ini yang tadi buat nambah ketinggian. Tapi teman-teman nggak usah pencet tombol kontrolnya. Karena teman-teman kan fungsinya ini mau melubangi si cetakan kusen ini. Teman-teman klik di bidang kusennya, terus digeser sampai keluar. Nah, dia hilang. Nah, sudah jadi rumah dan jendelanya, rumah, pintu, dan jendelanya, dindingnya ini. Nah, terus kemudian rumahnya kan juga perlu atap. Caranya begini. Cari titik tengah. Ini titik tengahnya ya. Terus
Kita buat atapnya. Atapnya tingginya 1 meter misalnya. Terus ditutup ke sisi-sisi sebelahnya. Kenapa nggak ketutup? Karena teman-teman harus ingat si temboknya ini masih di dalam grup. Jadi teman-teman nggak perlu panik kenapa segitiganya ini nggak ketutup. Nah, ini sekarang sudah ketutup. Ini juga sudah ketutup. Ini tengahnya hapus dulu. Terus kemudian ini diklik, push pull, terus kontrol. Nah, ini gini ya, kalau misalnya teman-teman tidak pencet kontrolnya, nanti dia biasanya berlubang di belakangnya. Oh, ini kebetulan enggak, tapi seringkali berlubang. Oke, ini kan sudah begini. Kalau misalnya seperti ini, waktu dia hujan, berarti kan dia perlu tritisan ya, buat supaya ada orang itu bisa berteduh di bawah naungan atapnya ini. Kita buat dulu tritisannya. Caranya ini di push pull, kontrol, tambahin. Ini misalnya 50 cm. 50 cm itu 0,5 meter. Terus satu lagi juga 0,5 meter. Segitiga ini ditutup pakai push pull, kontrol. Ya. Terus si tritisan di sampingnya ini juga digeser. Misalnya berapa ya? 1,5. Di sampingnya juga 1,5. Ini hapus, hapus. Buat tritisan ke depan. Dua meter. Terus tritisan belakangnya juga 2 meter. Nah, kalau sudah begini, kita warnai. Ini kita explode dulu grup yang tadi, supaya kalau kita pilih satu bidang, dia ini tidak langsung ke warna semua. Ini sudah terpisah ya, bidang-bidangnya. Terus kita pilih warnanya di bagian ini, material. Di material ini untuk atap kita pilih roofing. Roofing, nah ini. Ini diwarnai.
Terus untuk kusennya kita pilih metal. Kusennya aluminium aja. Aluminium, aluminium. Terus untuk kacanya kita pilih material yang transparan. Glass and mirror. Terus nah, ini sudah kelihatan bagian dalamnya. Untuk pintunya kita pilih tekstur kayu. Wood veneer. Ya, ini. Terus rumahnya warna oranye misalnya. Ya, kurang lebih begini. Terus teman-teman juga bisa, oh ini ketinggalan. Teman-teman bisa select bangunan ini, terus dimasukkan ke layer terpisah. Supaya kalau misalnya teman-teman mau edit ruangan-ruangan di sekitar bangunan ini, bangunannya bisa dihilangkan gitu. Ini kita tambahkan layer rumah. Terus setelah diselect, kita pindahkan ke layer rumah. Kalau kita pilih layer rumahnya, pilih yang tanda mata ini, rumahnya hilang. Ya, begini. Teman-teman juga bisa bikin rumahnya ini jadi komponen. Nah, ini salah satu fungsinya ya. Kan kita itu gambar kaveling gitu ya, kumpulan bangunan-bangunan. Misalnya kita perlu bangunan yang banyak, kita bisa tinggal panggil dari komponen. Jadi nggak usah gambar dari awal. Ini rumah. Misalnya perlu lagi nih unitnya. Tinggal panggil. Perlu lagi, panggil. Perlu lagi, panggil. Ya, begitulah. Terus, ini. Tadi itu kan bentuk rumahnya yang sederhana begitu ya. Kita sekarang buat bentuk rumah yang ada kolomnya. Pertama, kita buat bagian lantainya dulu. Oh iya, ukuran lantainya sama seperti tadi. 4 kali 4. 4 kali 4. Jauhan. Oh, kok kecil. Nah, ini unitnya salah. Kalau unitnya salah, kita harus ganti ke unit yang kita tadi pakai. Caranya seperti tadi ya, teman-teman. Kalau misalnya gambar yang teman-teman gambar tiba-tiba jadi kecil, tiba-tiba jadi besar, coba dicek di unitnya ini. Caranya kita ulang dari awal, Windows, model info, unit, terus pilih unitnya. Oh iya, sebelumnya teman-teman ada pertanyaan nggak? Itu ada di
chat, Kang. Oh iya. Sorry sebentar. Cara motong objek yang lingkaran itu gimana? Misalnya buat pintu atau jendela. Objek yang lingkaran itu gimana ya maksudnya? Misalnya pintu atau jendela di menara suar. Coba kita buat menara suar itu gini ya, yang begini. Terus di sini ada pintu begitu. Bener bukan? Oh iya, bentar. Ini sisi atasnya. Oh. Kita buat offset dulu ya, keluar. Terus kita naikin. Ini ya seginilah. Terus kita buat dulu kusennya ya. Satu kali dua. Offsetnya dalam tebalnya 0,5. Itu. Berapa tebalnya? 0,3. Ini kita offset keluar aja deh. Nol koma tiga. Tapi ininya tebalannya ini kita buat dulu dua-duanya ini ke dalam grup. Terus karena dia lingkaran, kita pilih titik tengahnya ya. Oke, ini sudah masuk semua. Nah, tadi di edit grupnya kalau tidak kelihatan, teman-teman bisa edit yang bisa pilih tampilan di sini ya. Ini untuk
untuk mengubah si tekstur tampilannya. Ini untuk warna hitam putih, ini untuk berwarna dan ada teksturnya, ini untuk berwarna aja, tidak ada teksturnya. Ini untuk menunjukkan garis-garis yang tersembunyi. Nah, ini juga, ini untuk lihat tulang-tulang di dalam si bangun ruang yang kita buat ini. Sekarang kita lubangi dulu. Ini kita ikuti. Kita garisi si pinggir-pinggirnya ini. Kemudian, nah, terus kita buat jadi gambar lagi kayak begini. Oh, atau si ini kita explode, terus kusennya kita coba kusennya kita tebalkan dulu ya. Nah, buat jadi grup, terus ini kita pindahkan ke dalam sini. Loh, nggak masuk. Bagian yang ini kita lubangi dulu.
Oh, kok dia nggak mau ya? Nah, ya begini. Jadi, kita ulang dari awal ya. Kita buat dulu si lingkarannya. Diameternya 6 meter. Terus kita offset sebesar 0,15. Tingginya 6 meter. Di situ kita buat pintunya. Pintunya 2 meter. 1 kali 2. Harus kita offset. Offset keluar, tebelnya 0,05. Buat pintu, terus kemudian ya, gini. Naikkan jadi 0, berapa ya? 0,5. Dia dihilangkan dulu. Terus kita grup. Setelah itu kita buat naik. Terus kita pindahkan dari midpoint
ke dalam pintunya. Ya, di sini misalnya ya. Terus kita buat grup. Kita edit grupnya. Terus kita push. Setelah itu kita explode. Nah, dia sudah jadi bidang yang berbeda dari si apa tadi? Menara suar ya. Menara suarnya. Artinya ini kita warnai. Nah, dia dibatasi di situ saja. Terus metal. Nah, gini ya. Gimana, Mbak siapa? Mas Adrian. Gimana Kang Adrian? Kalau jendelanya ya sama, karena dia pakai kusen juga kan. Jadi si kusennya ini panjangnya dilebihin aja gitu. Supaya dia bisa nyolok si suarnya. Oke, sama-sama Mas Adrian. Yang lain bagaimana? Apa ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjut buat bangunan yang kedua ya. Model info, unitnya diperbaiki, baru kita mulai. Empat kali 4, kejauhan. 4 kali 4. Nah, dari sini kita buat garis tengahnya. Buat garis tengah lagi. Buat garis tengah. Kemudian kita buat, ini panjangnya 2 meter. Kita buat, berapa ya? 2 kali 2. Nah, ini akan jadi base dari lantainya. Setelah gini kan, kita tambahkan ketinggiannya jadi 20 cm. Kemudian kita buat grup. Kenapa dibuat grup? Ya, sama seperti contoh rumah sebelumnya, sama menara suara yang tadi, ini supaya kalau kita tambahkan bangun-bangun yang lain, itu dia tidak terganggu. Kemudian kita buat lingkaran apa? Segi 4 kecil di sini ukurannya 0,075. 0,075 kali 0,075. Nah, lihat ya. Di sini kalau warnanya bertumpuk, berarti ada bidang yang bertumpuk. Kalau misalnya bidangnya bertumpuk, berarti dia tidak campur. Misalnya kita pindahin si bidang ini, kita pindahin ya. Tuh, dia nggak bakal ngeganggu si bidang di bawahnya. Beda ceritanya kalau kita explode.
Kita move, nah dia bakal keganggu. Terus kita buat lagi satu lagi di sini. 0,075 kali 0,075. Satu lagi. Ini 0,03 kali 0,03. Salah, 0,3 harusnya. 0,3 kali 0,3. Terus satunya juga 0,3 kali 0,3. Ini kita naikkan ketinggiannya jadi 1 meter. Situ kita buat garis bantu di sini. Fungsinya untuk apa? Supaya ini kita mau buat tiangnya. Garis bantunya kita hapus. Kita tambahkan ketinggiannya. Push pull, kontrol. Tinggiannya berapa ya? 1,5 kayaknya ya. 1,5. Satunya juga. 1,5. Terus kita buat dinding rumahnya. Kita buat rectangle baru di sini. Oke, kemudian kita offset. Kalau kita offset ke dalam dari titik sudut ini sebanyak, misalnya kita tulis 0,5. Itu biasanya perbedaan dari sisi luar ke sisi dalamnya itu 2 kalinya, atau 1 meter. Di sini kita buat offset ya. Besar offsetnya 0,5. Kita lihat perbedaan sisinya. Dari sini ke sini, oh benar, 0,5. Ya, kemudian kita buat lagi offset ke dalam. Sebesar lebar dinding itu 0,15. Benar, sudah 0,15, kita cek, benar. Nah, terus sisi luarnya karena kita tidak pakai, kita buang dulu. Nah, ini dindingnya kemudian kita naikkan sejajar dengan si tiang. Nah, seperti ini.
Terus ini sudah kita buat grup. Terus kemudian kita buat kusen pintu dan kusen jendela. 1 kali 2 dengan 1 kali 1,5. Terus kita offset. Tebalnya 0,075. Ini juga kita offset 0,075. Kita tambah ketebalannya 0,15. Terus satunya juga 0,15. Pintunya ditambahin 0,1. Oh, ininya lupa. Kita hapus dulu. Ya, begini. Terus kemudian kita grup. Kita buat rectangle baru. Geser ke dalam. Terus kita grup lagi. Pilih 2 titik sudutnya. Masukkan sudut 90 derajat. Lalu pilih titik sudut paling ujung. Kita masukkan ke dalam si dinding rumah ini. Oke, kemudian kita edit group. Kita tracing si dinding rumah dan kusennya. Kemudian pakai push pull ke dinding bagian terluarnya. Oke, ini sudah. Sekarang kita buat bagian atapnya. Kita explode dulu. Pilih sisi bagian atas. Move. Terus kita klik Ctrl supaya si lantainya ini jadi 2. Oke, kemudian kita edit group. Kita offset sebesar 0,5. Sisi bawahnya juga kita offset
sebesar 0,5. Lalu ini kan ada yang bolong-bolong ini ya. Ini kita isi dulu supaya dia jadi bangun ruang. Oke, ini ductnya sudah jadi. Sekarang kita buat bagian atapnya. Ini kita grup dulu. Ini grup. Tingginya berapa ya? 10, 20, 30 aja. 0,3. Terus kita grup lagi. Kita buat offset sejajar dengan si sisi luar ini. Oke. Oke, terus kita buat pola seperti ini. Dari sudut ke tengah, dari tengah ke sudut. Dari sudut ke tengah, tengah ke sudut. Terus kita hapus garis-garis di sini. Setelah itu kita tambahkan garis tengahnya ini. Nah, tadi kan teman-teman sudah belajar kalau kita pakai move tool di dalam bidang yang tidak di grup, ya ini akan mengganggu si bentuk bidang tersebut. Sekarang kita akan manfaatkan si gangguan tersebut supaya kita bisa bentuk atapnya ini. Kita naikkan, pilih move tool, pilih titik tengahnya, terus kita angkat. Nah, jadi atap rumahnya. Oke, kemudian kita warnai, kita explode, explode lagi, kita explode terus sampai tidak ada yang bisa di-explode lagi. Supaya kalau kita mewarnai, tidak jadi satu bidang semua. Oke, ini sudah di-explode. Kita sekarang pilih material buat mewarnainya. Yang pertama, atapnya dulu. Roofing, pilih tekstur, kemudian masukkan.
Nah, terus kita warnai jendelanya. Ya, sudah jadi begini. Terus kita, supaya tidak pecah ya, mencegah tidak pecah, kita masukkan jadi satu grup, terus kita save ke dalam satu layer. Rumah. Ya, sudah. Terus kita save ke dalam komponen. Rumah 4x4. Oke. Ya, dia sudah ke save. Nah, kurang lebih untuk yang model bangunan sederhananya seperti ini, teman-teman. Apa teman-teman ada pertanyaan? Oh iya, bangunnya ke rotate misalnya. Bangunannya ke rotate, tapi nggak sadar udah bikin beberapa bangunan. Cara cek dan mengatasinya. Ke rotate itu bagaimana? Begini. Apa begini? Iya, misalnya kayak gitu. Oh iya. Misalnya begini, kita cek dia miringnya berapa derajat pakai protraktor. Terus ya, ini kita cari ini sudutnya berapa? 11, keluarnya 11,1 derajat. Ini kita hapus, kita tandai dulu di sini. Di mana? Di sini, di sini dan di sini. Sekarang kita masukkan 11,1. Nah, dia jadi normal lagi. Begitu apa ada lagi? Sementara udah dulu kasih. Oh ya, tinggi.
Kita ini aja ya. Sekarang kita coba main pakai view. View itu buat ngambil scene. Misalnya kita mau buat pandangan dari sudut pandang ini ya, sudut pandang mata burung. Ini dari sini kita add scene. Terus dari sini animation kita add scene. Terus animation add scene. Terus ini kita add scene lagi. Nah, nanti mereka jadi begini. Kita play. Nah, ya, seperti ini. Balik lagi ke titik awal, terus stop. Dari scene-scene ini, teman-teman bisa buat jadi bisa ekspor ke video, animation, terus video, atau image set. Tapi saran saya mending video, karena kalau image set itu foto per frame gitu. Kalau misalnya 1 detik ada 24 frame, terus video teman-teman 4 detik gitu misalnya. Nanti teman-teman jadi punya 96 foto. Kan tidak bisa dipakai nanti jadinya. Nah, terus selain animasi, kita bisa ekspor ke grafik 2 dimensi. Terus ini kita save di sini misalnya. Contoh. Dia akan mengikuti, menyesuaikan dengan si dengan titik kamera yang kita ambil tadi. Sebentar, saya share. Ini di sini. Sudah kelihatan? Nah, ya seperti ini. Kalau di studio rancang kota itu, biasanya perspektif yang diminta itu perspektif mata burung, terus perspektif arah mata angin, dari utara, timur, barat, selatan, sama titik-titik yang di-highlight gitu. Misalnya teman-teman punya satu spot khusus untuk permukiman. Itu kita ambil scene di permukiman. Terus misalnya punya spot lain, pasar gitu misalnya. Nanti kita ambil spot di pasar. Terus nanti kameranya muter, gitu. Kita ikutin pasarnya. Nah, terus apa lagi ya? Untuk oh iya, bayangan. Bayangan ini kita bisa atur bisa di toolbar di atas ini atau di default trace ini yang lebih detail. Kalau di default tray ini, teman-teman bisa pilih zona waktunya. Kalau kita itu kan di UTC 700. Ini terus teman-teman atur jamnya. Ini bisa diatur bulannya. Nah, ini saya coba juga yang di zona waktu kita ini kurang kelihatan gitu perpindahan mataharinya. Makanya tadi saya coba di UTC -7. Di sini, nah di sini lebih kelihatan. Nah, ini perpindahannya seperti ini. Terus kalau bulannya digeser, dia lebih ke belakang, lebih ke depan, gitu.
Gimana teman-teman? Apa ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Oh iya. dilanjut aja. Saya ini aja deh. Saya mau tanya teman-teman dulu. Kalau teman-teman ini pakai SketchUp ini untuk mata kuliah apa aja ya? Bantu jawab ya, Kang. Oh iya, iya. Kalau SketchUp ini di mata kuliah kita itu mata kuliahnya perancangan kota. Oh iya. Kalau studio-studio gitu, kalian ada studio yang buat rancang-rancang begini atau gimana? Ada Kang di ini RTBL. Ada rancang pakai Oh, SketchUp. yo gimana? Ada yang mau bertanya atau ada masukan gitu? Kalau belum ada, sepertinya sesinya disudahin dulu, karena untuk sesi yang selanjutnya yang kita olah dari data AutoCAD itu perlu waktu yang lumayan lama. Dan kita ini kan sesinya selesai jam 12. Jadi ya saya serahkan ke MC lagi. Bagaimana? Ya, baik Kang, terima kasih atas penyampaian materinya. Dari sesi 1 cukup jelas ya. Karena dikarenakan waktu telah menunjukkan mau pukul jam 12 ya, maka pelatihan SketchUp sesi pertama ini kami akhiri dan akan dilanjutkan kembali pada pelatihan SketchUp sesi kedua mulai pukul 13.00 atau jam 1 siang. Di sini teman-teman apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Pada diam, mungkin nggak ada ya. Oh iya, iya. Nggak ada ya. Cukup sekian. Ketemu lagi nanti jam 1 ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kang Reinhan. Oh iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.